Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Budi Junianto MPD, Ketua Yayasan Kadimas Peduli Indonesia. Yang kami hormati Bapak selaku Takmir Masjid Taslim, yang kami hormati Ustaz Abdullah Purwoko yang tadi menyampaikan paparan pada kita semuanya, bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu semuanya yang kami hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini atas anugerah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di Masjid At-Taslim ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini betul-betul selalu dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul kiamat. Bapak Ketua Yayasan dan Bapak-bapak semuanya, perkenankan pada kesempatan kali ini kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul hadir untuk melengkapi ketugasan kami memverifikasi faktual terhadap ajuan bapak-bapak semuanya untuk pendirian Yayasan Kadimas Peduli Indonesia. Jadi sepertinya ini perjalanannya hanya cepat. Saya kira-kira tanggal 23 saya di WA, mungkin yang WA Pak Dwi atau siapa ya? Intinya tanya mau mendirikan yayasan. Untuk itu kemudian kami berikan nomor teman kami. Ya, kalau dari dia umur itu pantasnya anak kami, Mas Salwa, kaitannya dengan persyaratan pendirian yayasan. Dan sepertinya gerak cepat, komunikasi via WA terus dilakukan, dan akhirnya pada kesempatan kali ini langsung bisa ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, mohon maaf kami yang hadir tidak begitu lengkap seperti bapak-bapak semuanya, kelihatan meriah dan disambut dengan meriah. Mohon maaf kami manakala kehadiran kami pada kesempatan kali ini menjadikan repot ataupun kurang berkenan. Yang menyertai kami kenalkan ini Mbak Salwa yang kemarin komunikasi untuk pengajuan. Kebetulan ini jabatannya adalah analis hukum baru di kami. Analis hukum ini masih CPNS. CPNS asalnya dari Surabaya, jadi kurang dari 1 tahun betul.
Kemudian yang menemani kami itu Pranata Humas, analis hukum, Pranata Humas, dan itu teman kami tadi Silver Mas Pak. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak semuanya berkaitan dengan pendirian yayasan. Menurut keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 434 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian pertimbangan untuk pengesahan Badan Hukum Organisasi Pemasyarakatan Keagamaan Islam. Jadi kami di Kabupaten Bantul itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Nah, setelah rekomendasi nanti kami berikan, kemudian nanti diurus ke tingkat selanjutnya. Dalam hal ini adalah Kanwil Kemenak di tinggi. Dan dari persyaratan dan mekanisme pemberian pertimbangan, persyaratannya itu satu, pemohon melampirkan dokumen persyaratan berupa fotokopi akta pendirian Ormas Keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar, dan ini sepertinya sudah. Kemudian yang kedua, surat keterangan domisili Ormas Keagamaan Islam, dan ini juga sudah. Kemudian nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas Keagamaan Islam, dan ini juga sudah. Kemudian surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan yang ditandatangani oleh pimpinan Ormas Keagamaan Islam, dan ini juga sudah. Kemudian surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditandatangani oleh pimpinan Ormas Keagamaan Islam, dan ini juga sudah. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tidak ada alasan untuk tidak memberikan rekomendasi pendirian yayasan. Nah, kemudian ini ada syarat yang kurang, namun ini bukan syarat wajib, yaitu berupa fotokopi KTP pengurus, pembina, dan pendiri. Jadi ini bukan wajib, namun seandainya itu diberikan, jadi tidak sulit karena memang tinggal fotokopi saja, ini akan lebih lengkap dan akan lebih sempurna. Nah, kemudian teknisnya nanti setelah acara pada kesempatan kali ini, karena kami memandang semuanya sudah terpenuhi, nanti dalam waktu dekat akan kami terbitkan berita acara verifikasi dulu. Nah, setelah itu nanti kemudian kami membuat rekomendasi yang ditangani oleh kepala kantor. Kemudian setelah itu untuk bahkan mengajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kantor wilayah Kementerian Agama di UGI. Nah, mungkin itu secara umum yang kami sampaikan. Nanti secara teknis mohon untuk disampaikan Mbak Salwa, yang biasa komunikasi dengan yayasan kan Mbak Salwa gitu. Nanti teknis jadinya kapan, ambilnya kapan, sebagainya mohon untuk disampaikan Mbak Salwa sebelum kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shrobi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan, pembina, pengurus
Yayasan Kadimas Katolik Indonesia, pengurus takmir Masjid At-Taslim, lalu Bapak Kasih Bimas Islam, dan juga rekan-rekan tim ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu, dan bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Saya mewakili dari tim analis hukum sudah melakukan verifikasi dokumen atas pengajuan rekomendasi pendirian yayasan, dan alhamdulillah sudah memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 dan juga Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 434 Tahun 2025. Nah, untuk selanjutnya setelah memenuhi dokumen tersebut, sudah saya terbitkan juga berita acara bahwa dokumen telah lengkap. Lalu pada hari ini yang alhamdulillah telah diadakan juga verifikasi lapangan, dan setelah diadakan verifikasi lapangan tersebut, nanti selanjutnya akan kami terbitkan berita acara verifikasi lapangan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk kami terbitkan surat keterangan atau surat rekomendasi di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten, yang mana surat ini akan digunakan untuk ke tingkat kantor wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY. Seperti itu Bapak Ibu mengenai teknis, dan selanjutnya mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut oleh saya dan juga perwakilan dari Yayasan Kadimas Katolik Indonesia melalui WhatsApp. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salwa yang telah melengkapi apa yang kami sampaikan. Bapak semuanya yang kami hormati, jadi itu intinya kami silaturahmi untuk verifikasi faktual. Nanti setelah selesai kemudian kami terbitkan berita acara, kemudian setelah itu nanti kita terbitkan untuk rekomendasi pendirian yayasan. Nanti simpel saja, biasanya jenengan ya, iya. Nanti sama kalau sudah jadi nanti kemudian kami kirimkan. Insya Allah tidak lama karena memang semuanya sudah terpenuhi ya. Jadi yang selanjutnya kami ikut senang, ikut bahagia. Sekarang ini sudah banyak bermunculan yayasan-yayasan baru. Belum lama ini di wilayah Kasihan juga, itu mengajukan di Doyopranan itu mengajukan juga, dan sudah terbit. Itu akan lebih memperkuat tentang posisi, karena sudah yayasan, dan akan lebih dalam tanda petik terurus ya. Program-program yang dicanangkan akan lebih terurus karena memang sudah ada penanggung jawab dan seterusnya. Saya senang pada kesempatan kali ini ada beberapa program tadi, materi pembelajaran yang itu sifatnya untuk regenerasi yang ada di masyarakat atau di masjid ini. Karena kita tahu kebanyakan masjid, apalagi masjid-masjid yang ada di pinggiran, untuk mencari generasi untuk memperjuangkan Islam ataukah memperjuangkan keberadaan masjid, itu nampaknya juga kesulitan beberapa tempat. Kita tahu untuk menggandeng remaja-remaja, anak-anak untuk berkecimpung di kegiatan masjidan juga sekarang ini nampaknya juga tidak mudah. Nah, untuk itu memberi apresiasi pada Mas
Takmir Masjid Taslim yang juga mendirikan Yayasan Kalimat Peduli Indonesia untuk bisa mengembangkan, menumbuhkan gairah terhadap generasi-generasi kita. Sebab generasi kita sekarang ini ya tidak bisa disamakan dengan generasi kita waktu dulu. Generasi waktu dulu itu ya tantangannya ya tidak seberat sekarang. Anak-anak, remaja, muda sekarang ini tantangannya untuk bisa aktif kegiatan di masjid itu nampaknya susah kalau tidak ada terobosan seperti itu. Maka sekali lagi ikut senang ada terobosan dari Takmir Masjid Taslim untuk pendirian yayasan, dan harapannya program-program yang dicanangkan nanti akan berjalan lebih lancar, menumbuhkan generasi-generasi yang ada untuk wilayah. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, kami sudah diterima di masjid ini, dan mohon maaf manakala kehadiran kami bersama teman-teman kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih